terhampar luas di daratan. Menitipkan pesan pada keheningan. Bersinar terang dalam setiap pemandangan. Memberikan pelajaran tentang arti sebuah ketentraman. Berdiri kokoh dalam kedamaian kehidupan, inilah dia, sang permadani alam, Ciremai. Ciremai adalah sebentang bumi yang menjulang menembus awan. Ciremai adalah menara tertinggi di pelataran barat Pulau Jawa. Air, keindahan, dan kehidupan adalah 3 mantra yang berdenyut dalam diri Ciremai. Ini adalah rumah yang sempurna bagi para penghayat hidup. Tempat bagi mereka yang terus bertumbuh. Tempat yang selalu memberikan sumber daya dan kekuatan energi pada siapapun yang menghuninya. Ciremai adalah alam yang menyimpan banyak cerita masa lalu. Gunung berapi kerucut ini telah mengalami beberapa kali erupsi. Gunung dengan ketinggian 3078 mdpl ini telah hidup dalam berbagai peradaban. Namun keindahannya tetaplah sempurna. Ia mampu membuat semua orang terpana. Membuat setiap orang selalu ingin menggapai puncak terindahnya. Meski memakan banyak waktu, mereka tetap terus berjalan menuju puncak yang selalu setia menunggu di atas. Siapapun diri kita dan dari manapun asal kita, alam selalu menyatukan kita. Karena alam selalu memberikan ketenangan kepada siapapun yang menjaganya. Jika pikiran kita hanya mencari keindahan semesta, alam sebenarnya adalah diri kita sendiri. Menyalahkan alam, kita sebenarnya justru sedang menyalahkan diri kita sendiri. Dan apa yang kita pikirkan, alam akan memberikan seruannya yang menjadi nyata. Alam dan manusia adalah kesatuan dari Sang Pencipta. Alam selalu ada dalam diri manusia. Di
dipisahkan oleh jiwa dan pikirannya adalah jembatan untuk bersinergi dengan alam. Tapi apakah kita hidup mempedulikan alam atau tidak? Ciremai adalah bukti alam yang bersifat sederhana. Ia siap memberangus kita kapan saja, karena Tuhan menciptakannya agar kita sadar akan siapa pencipta diri kita sesungguhnya. Sampah sembarangan itu para pendaki yang pemula yang belum tahu untuk menjaga dan melestarikan yang ada itu perlu adanya yang utama itu sebenarnya kesadaran dari setiap orang. Ciremai adalah salah satu bukti sakralitas dari gunung-gunung di Indonesia. Ciremai juga menjadi salah satu saksi perjalanan budaya dan peradaban manusia. Mereka yang bermukim di lereng Gunung Ciremai menyimpan kearifan tradisional. Sebuah ajaran normatif yang mereka gunakan untuk mengatur relasi. Mereka membangun relasi antar manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan alam. Pola relasi yang dibangun ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan hidup secara kosmologi. Kesadaran akan pola relasi itu pun kini semakin kuat terbangun. Untuk pertama kalinya, sinergitas multi pihak di lereng Gunung Ciremai kini mulai bersatu. Mereka mencoba menyatukan pandangan tentang Gunung Ciremai dengan menghelat Festival Gunung Ciremai. Ini untuk menjadi semacam pemersatu. Dan kebetulan Gunung Ciremai ini ada di 3 kabupaten kan, yang paling luas adalah Kuningan, Majalengka juga ada, Cirebon ada sedikit. Nah, ini kita anggap sebagai puncaknya atau pemersatunya, dan harapannya di 3 lokasi tersebut terkoneksi nanti untuk bareng-bareng melaksanakan Festival Gunung Ciremai. Insya Allah ke depan dengan adanya festival ini kita bisa duduk bareng, ya, tidak ada kebuntuan, tidak ada saling silang pendapat di antara kita sesama stakeholder terkait Gunung Ciremai ini. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Kuningan, dari sana ada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, juga ada dari Kehutanan dan lain sebagainya. Nah, juga ada Majalengka, ada Cirebon. Jadi dengan festival Gunung Ciremai ini
akan menginspirasi kita bahwa ternyata di Gunung Ciremai ini banyak arti dan makna. Akhir tahun 2018 adalah tonggak awal masyarakat lereng Ciremai bersatu. Masyarakat Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan sebagian Kabupaten Cirebon duduk bersama merumuskan Ciremai untuk masa depan. Kita dengan festival ini kita akan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam gunung itu, di Gunung Ciremai sendiri. Saya sudah menganggap Gunung Ciremai ini adalah inspirasi dan sumber dari segala sumber kehidupan warga masyarakat Kuningan. Air, budaya, alam, sejuk, dan lain sebagainya. Pemandangan yang indah. Nah itu. Jadi, nah kalau dengan festival Gunung Ciremai ini sendiri, kita akan sudah sepakat akan menghilangkan sekat-sekat terkait dengan kewenangan. Bahwa selama ini kita duduk satu meja, kewenangan kita tidak berdasarkan ego masing-masing. Kita akan bermunculkan bahwa dengan kewenangan yang kita miliki sama-sama, kita akan olah Gunung Ciremai ini untuk supaya tetap lestari. Ya, yang ada kita pertahankan menjadi ada. Yang bagus kita pertahankan menjadi bagus. Yang tiada kita adakan menjadi ada. Festival Gunung Ciremai yang pertama kali dihelat ini menjadi tonggak bersejarah. Semua komponen bermufakat. Menjadikan Gunung Ciremai sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi semua makhluk hidup. Saya rasa Gunung Ciremai sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat ya katanya, itu satu sangat perlu sekali untuk kita jaga bersama, dan saat ini masih banyak sekali potensi-potensi yang perlu dan masih bisa dikelola untuk Gunung Ciremai ini sebagai salah satu sumber kehidupan dari sumber daya alam dan ekosistem yang terjaga. Sampai saat ini pun saya rasa belum ada masalah yang sangat signifikan, malah menjadi hal yang positif dengan kehadiran teman-teman di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dengan kemitraannya ini kita juga punya forum komunitas Ciremai. Kedepannya kami berharap bisa lebih bermanfaat lagi, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun ekologis dari lingkungan Gunung Ciremai ini. Ciremai adalah bukti dari sumber kekayaan bagi masyarakat. Gunung Ciremai memiliki luas 15.000 hektar. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai selama ini bertugas menjaga kelestarian gunung tertinggi di Jawa Barat itu. Tugas maha berat itu kini mulai dipikul bersama. Menurut saya kegiatan Festival Gunung Ciremai ini yang perdana dan atas inisiatif bersama pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha menjadi salah satu hal yang sangat positif di dalam kemitraan bersama untuk bukan hanya melindungi, melestarikan, tapi memanfaatkan pelestarian Gunung Ciremai ini yang merupakan satu konsep konservasi yang utuh. Jadi Festival Gunung Ciremai ini memang ide kita bareng-bareng, karena pada awalnya itu istilahnya kegiatan wisata alam itu sudah mulai berkembang di Taman Nasional Gunung Ciremai yang dikelola oleh beberapa kelompok masyarakat melalui izin usaha jasa wisata alam. Jadi memang sudah cukup dekat hubungan antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Tetapi kita merasa itu tidak cukup, karena bagaimanapun juga harus juga kalau wisata alam kan harus semuanya itu terkoneksi. Tidak boleh hanya yang di dalam kawasan Taman Nasional. Makanya kita harus mengkomunikasikan, mengkonekkan juga dengan yang di luar kawasan.
Dan termasuk juga kita pengen mengkonekkan juga dengan kebijakan pengembangan jasa lingkungan wisata alam ini yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Festival Gunung Ciremai 2018 tak ubahnya seperti pesta rakyat. Tiap orang merayakannya. Momen ini seakan menjadi pemicu bagi para penggiat lingkungan. Festival Gunung Ciremai juga menjadi penanda bangkitnya sektor pariwisata. Kami selaku ODTWA sangat begitu senang ya Pak, karena di sini kami ODTWA bahkan dari dinas-dinas pun kita berkumpul di sini. Nah, jadi kita bisa memperkenalkan siapa sih kami dan apa sih ada apa kami yang kami punya, baik itu dari ODTWA-nya, potensinya sampai produk. Yang salah satunya saya pun bawa produk dari olahan dari masyarakat itu yang dikelola atau dibina oleh Taman Nasional juga di Curug Cipeteuy dan sekitarnya. Karena saya juga di Desa Wisata Bantaragung yang menjadi desa penyanggah juga di Taman Nasional. Jadi dengan adanya festival ini kami pun bisa mempromosikan produk-produk kami. Masyarakat di sini saya rasa sangat kondusif sekali, ya, sangat berperan serta aktif. Tadi terlihat dari kehadiran seluruh kelompok-kelompok komunitas, bahkan sudah ada beberapa percontohan desa wisata di Kuningan ini terlihat memperlihatkan kekompakan, keterpaduan dari masyarakat yang menyediakan homestay, kemudian praktek-praktek dari ekowisata. Untuk Jawa Barat ini saya kira bisa menjadi contoh ke depan untuk pemanfaatan alam konservasi seperti ini. Kalau target kedepannya harapannya misalnya katakanlah Festival Gunung Ciremai itu secara periodik bisa kita laksanakan insya Allah setiap tahun di bulan Oktober. Kenapa di bulan Oktober? Karena rangkaian ulang tahun di Majalengka itu sudah di awal tahun, kemudian yang di Kuningan itu di bulan September. Nah di bulan Oktober itu kita akhiri dengan Festival Gunung Ciremai. Kuningan, kota kecil di Jawa Barat ini adalah salah satu gerbang masuk Gunung Ciremai. Daerah ini lahir dari perpaduan alam dan budaya. Keindahan alamnya terasa sempurna. Udaranya yang sejuk, bahkan seakan mampu menghadirkan simfoni alam dalam kemurnian. Kuningan adalah salah satu daerah wisata alam yang mempesona. Kuningan memiliki destinasi wisata gunung berikut beberapa air terjun yang sangat menawan. Kuningan juga memiliki destinasi wisata lainnya yang tak kalah menarik. Waduk Dharma adalah salah satunya. Danau seluas 425 hektar ini seakan mampu menghadirkan sejuta pesona. Keindahannya terbalut oleh pebukitan dan lembah yang mengelilingi kawasan danau ini. Keindahan Waduk Dharma seakan mampu menghadirkan rasa bahagia bagi siapapun yang mengunjunginya. Kuningan juga memiliki destinasi wisata yang sangat menarik.
Kolam ikan dewa adalah destinasi wisata yang tak mungkin dijumpai di daerah lain. Ikan penuh misteri ini memiliki berlatar cerita rakyat yang sangat melegenda di Tatar Sunda. Misteri dari ikan dewa yang hingga kini dipercaya masyarakat setempat adalah jumlah ikannya yang tak pernah berkurang maupun bertambah. Kuningan, bak potongan surga yang telah diberikan Sang Maha Pencipta. Kota kecil ini menyimpan sejarah panjang peradabannya. Satu bukti yang kini melekat kuat pada kota Kuningan adalah tape. Penganan ketan fermentasi ini banyak dijumpai di kota Kuningan. Industri tape ketan kini menjadi salah satu pendongkrak roda perekonomian di bidang kuliner. Gunung Ciremai selalu diidentikan dengan Kuningan. Demikian pula sebaliknya. Gunung Ciremai dan Kuningan adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya melebur menjadi satu dan saling memiliki ikatan yang sangat kuat. Dan Festival Gunung Ciremai adalah salah satu energi bagi kebangkitan rakyat Kuningan dalam ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Harapannya nanti semua objek wisata yang di Taman Nasional ataupun yang di tempat lain membuat acara paralel. Jadi misalnya Festival Gunung Ciremai itu puncaknya itu katakanlah misalnya di Open Space Gallery. Nah nanti pengunjung itu diharapkan akan melanjutkan perjalanan mengunjungi di tempat lain dan memperpanjang menginapnya. Kira-kira seperti itu. Dan selain itu baru dari sisi wisata alam. Nah diharapkan dari situ juga akan menjadi areal untuk melakukan promosi pemasaran dari wisata alam dan termasuk juga mempromot budaya masyarakat yang ada di kaki Gunung Ciremai. Ya selama ini insya Allah ya kalau hari ini masyarakat tidak punya kewenangan termasuk kami kepada Gunung Ciremai, insya Allah ke depan kita sama-sama Pak. Hanya saya akan mengajak kepada masyarakat baik kemarin, hari ini maupun yang akan datang untuk tetap menjaga terkait dengan pelestarian alam. Tapi silakan untuk memanfaatkan alam sebaik-baiknya untuk kemakmuran dengan tidak merusak alam.